Seorang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Leo Agung, seorang paus dan pujangga gereja. Santo Leo Agung lahir di Tuscany, Italia, dari sebuah keluarga bangsawan kaya. Ia diangkat menggantikan Paus Sixtus yang ketiga dan dinobatkan pada tanggal 29 September 440. Pengangkatan dirinya menjadi paus sungguh mengejutkan, karena pada waktu itu ia masih berstatus diakon agung di Diosis Roma. Ia segera menunjukkan bakat dan kemampuannya memimpin gereja dengan mengambil tindakan keras terhadap bid'ah-bid'ah yang berkembang pada masa itu, yakni Pelagianisme, Manikeisme, Priscillianisme, dan Monofisitisme. Leo benar-benar menghadirkan kembali sosok Rasul Petrus yang pernah dengan pedangnya membela Yesus di Taman Getsemani. Leo menghadapi semua serangan terhadap ajaran iman yang benar dan serangan terhadap kota Roma dengan kesucian dan kefasihan lidahnya. Panglima Attila yang perkasa, pulanglah engkau. Karena kekuatan yang akan kau hadapi bukanlah berasal dari dunia ini. Dengan resiko nyawanya sendiri, Paus Leo menghadap Panglima Attila dan membujuknya agar tidak menyerang kota Roma. Sesuatu yang menakjubkan terjadi. Attila, pemimpin kafir yang kejam itu, menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Paus. Ia mengikat perjanjian damai dengannya. Sesudah peristiwa itu, Attila mengatakan bahwa ia melihat dua sosok yang amat besar berdiri di samping Paus pada saat ia berbicara. Umat yakin bahwa kedua sosok tersebut adalah kedua rasul besar, Petrus dan Paulus. Dengan semua tindakannya, Leo menjadi salah seorang paus pembela ajaran iman yang benar dan pembela kota Roma dari serangan bangsa barbar. Ia seorang gembala yang baik, yang berani membela umatnya dari berbagai serangan. Ia menjadi teladan bagi para gembala, penuh semangat, berhati lapang, tetapi tetap saleh, sehingga dapat bertindak secara fleksibel. Surat-surat dan khotbah-khotbahnya sangat bernilai karena buah pikirannya yang dalam. Selain dikenal sebagai seorang penulis, orator, diplomat, negarawan, dan teolog, Leo juga seorang administrator besar. Selama masa pontifikatnya, ia membangun dan memperbaiki banyak gereja. Masa kepemimpinannya menandai salah satu masa yang paling penting dalam sejarah gereja perdana. Ia wafat pada tanggal 10 November 461 dan dimakamkan di ruang depan Basilik Santo Petrus. Beliau adalah paus non-martir pertama dalam sejarah gereja. Saudara-saudari, Attila atau Kutuk Tuhan dan Genseric, pemimpin Wandal, sekitar tahun 450 memporak-porandakan daratan Eropa. Dua kali Roma terhindar dari pengerusakan dan perampokan berkat keberanian Paus Leo Agung. Paus sendiri menghadapi mereka dengan gagah berani. Paus juga adalah seorang pembela iman yang agung. Pengajarannya yang jelas mengenai misteri iman segera mengurangi pengaruh jahat bid'ah-bid'ah dan menjadi kerangka acuan Konsili Kalsedon. Kekayaan rohani diwartakannya melalui khotbah-khotbah dan buku-buku doanya.
Tuhan mengikat perjanjian damai dengannya dan mengangkat dia menjadi pemimpin umat dan memberinya martabat imam agung. Sebagai gembala yang baik, ia siap menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dalam gereja Katolik, semua imam yang berkedudukan sebagai pastor, uskup, kardinal, dan menggembalakan umat selalu secara khusus berfungsi sebagai Kristus, gembala yang baik. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.